Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agung Aditya dengan NIM 22130025. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun dan Implementasi Kunci Pintu Elektronik menggunakan Arduino dan Android. Langsung saja, yang pertama latar belakang, yaitu sistem kendali adalah suatu susunan komponen fisik yang saling terkait sehingga dapat memerintahkan, mengarahkan, atau mengatur diri sendiri atau sistem lainnya. Pintu merupakan komponen wajib sebuah rumah. Fungsi dari pintu tidak hanya sebagai akses masuk dan pembatas antar ruang, tetapi juga sebagai transisi ruang, penghubung antar ruang, sekaligus pengaman. Untuk berkomunikasi dengan smartphone, Arduino merupakan salah satu prototyping platform berbasis IC microcontroller yang mudah untuk digunakan baik dari segi hardware maupun software. Kendati didesain sebagai prototyping platform, Arduino tetap dapat diimplementasikan secara real dengan tambahan modul tambahan yang disebut shell. Board Arduino dapat digunakan untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan perangkat luar seperti relay, motor, LCD, display, bahkan smartphone. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem kunci pintu elektronik yang efisien dan handal menggunakan platform Arduino dan Android. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan sistem kunci pintu elektronik dengan aplikasi Android untuk kontrol jarak jauh. Bagaimana mengevaluasi keamanan dan kehandalan sistem kunci pintu elektronik yang terkoneksi dengan perangkat Android. Bagaimana respon pengguna terhadap pengguna kunci pintu elektronik yang dikendalikan melalui aplikasi Android dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bagaimana meningkatkan desain dan fungsionalitas sistem kunci pintu elektronik berbasis Arduino dan Android berdasarkan hasil evaluasi penggunaan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, pengembangan konsep. Yang kedua, pengujian fungsionalitas, memastikan keamanan dan kehandalan kunci pintu elektronik, melakukan uji coba integrasi antara sistem Arduino dan aplikasi Android. Yang ketiga, implementasi praktis. Yang keempat, evaluasi performa. Dan yang kelima, dokumentasi dan diseminasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, inovasi teknologi, kenyamanan dan aksesibilitas, keamanan yang ditingkatkan, penelitian lanjutan, penerapan komersial, peningkatan desain produk. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, sistem kunci pintu elektronik. Sistem kunci pintu elektronik merupakan solusi keamanan yang menggantikan kunci tradisional dengan solusi berbasis elektronik. Yang kedua, Arduino Programming. Programan Arduino merupakan keterampilan penting dalam mengembangkan perangkat IoT seperti kunci pintu elektronik. Landasan teorinya meliputi pemahaman tentang bahasa pemrograman Arduino, penggunaan sensor-sensor, dan bagaimana menggunakan Arduino sebagai otak dari sistem kunci pintu elektronik. Yang ketiga, komunikasi wireless. Penggunaan komunikasi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi penting dalam menghubungkan perangkat Android dengan sistem kunci pintu elektronik. Landasan teori ini mencakup cara kerja protokol komunikasi nirkabel, kelebihan, kekurangan, dan keamanan dari masing-masing teknologi tersebut. Selanjutnya, pengembangan aplikasi Android. Pemahaman tentang pengembangan aplikasi Android menjadi krusial dalam mengontrol kunci pintu elektronik. Yang kelima, keamanan IoT. Landasan teori tentang keamanan IoT melibatkan pemahaman tentang enkripsi data, autentikasi perangkat, integritas data, serta praktik keamanan lainnya yang penting untuk melindungi sistem kunci pintu elektronik dari ancaman keamanan. Yang keenam, interaksi manusia-komputer. Pemahaman tentang interaksi manusia-komputer membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan dalam aplikasi Android, memastikan pengalaman pengguna yang baik dalam mengoperasikan sistem kunci pintu elektronik. Selanjutnya, kajian literatur. Yang pertama, sistem kunci pintu elektronik. Studi tentang berbagai jenis sistem kunci pintu elektronik, mulai dari yang menggunakan RFID, sensor sidik jari, hingga penggunaan keypad atau kombinasi lainnya. Yang kedua, penerapan Arduino dalam proyek IoT. Analisis mengenai penggunaan Arduino sebagai platform dalam proyek-proyek IoT, terutama dalam mengembangkan sistem keamanan seperti kunci pintu elektronik. Yang ketiga, aplikasi Android dalam konteks IoT dan keamanan. Penelitian keamanan tentang peran aplikasi Android dalam mengontrol perangkat IoT, khususnya kunci pintu elektronik. Yang keempat, keamanan IoT dan tantangan keamanan yang dihadapi. Kajian tentang ketentraman keamanan yang
umum terjadi dalam pengembangan sistem IoT termasuk dalam konteks kunci pintu elektronik. Yang kelima, HCI dan desain antarmuka pengguna. Analisis pentingnya desain antarmuka penggunaan yang baik dalam konteks aplikasi Android untuk mengendalikan kunci pintu elektronik. Selanjutnya, metodologi rancang bangun dan implementasi kunci pintu elektronik menggunakan Arduino dan Android. Yang pertama, studi literatur dan analisis keperluan. Tinjauan literatur terkait sistem kunci pintu elektronik Arduino dan Android. Analisis kebutuhan sistem kunci pintu yang dapat dioperasikan via Android. Yang kedua, perancangan sistem. Pengembangan skema kunci pintu elektronik dengan menggunakan Arduino sebagai inti sistemnya. Perancangan antarmuka aplikasi Android yang kompatibel dengan sistem kunci pintu. Yang ketiga, pembuatan prototipe. Pengimplementasian desain kunci pintu elektronik menggunakan komponen Arduino. Yang kedua, pengembangan aplikasi Android untuk mengontrol kunci pintu wireless. Pengujian fungsionalitas, integrasi dan optimalisasi, dan yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi keseluruhan sistem oleh pengguna untuk mengumpulkan umpan balik. Perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pengguna. Implementasi dan pengujian. Rancang bangun. Konsep sistem, buatlah desain konseptual kunci pintu elektronik yang diintegrasikan dengan Arduino sebagai kontrol utama. Tentukan jenis mekanisme kunci pintu dan teknologi pengidentifikasian pengguna. Implementasi. Yang pertama, persiapan komponen. Yang kedua, pemrograman Arduino, dan yang ketiga, pembuatan aplikasi Android. Yang selanjutnya, pengujian. Uji fungsionalitas, verifikasi kemampuan sistem untuk membaca data dari sensor, pastikan motor servo atau mekanisme kunci lainnya berfungsi dengan baik dan merespon instruksi Android. Integritas sistem, pengujian keamanan, dan simulasi penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, analisis dan pengujian. Fungsionalitas. Yang pertama, analisis. Fungsionalitas sistem memastikan sistem dapat membaca dan memproses data dari sensor dengan akurat. Analisis keberhasilan sistem dalam memberikan respon terhadap instruksi dari perangkat Android seperti membuka atau mengunci pintu. Kedua, keamanan sistem. Keamanan terhadap keamanan dalam verifikasi pengguna, evaluasi kemungkinan celah keamanan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, kinerja dan stabilitas. Yang selanjutnya, pengujian fungsionalitas, pengujian keamanan, pengujian integrasi, pengujian pengguna. Baiklah, selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan meliputi yang pertama, persiapan dan perancangan, tanggal 1 November sampai 14 November. Yang kedua, pengimplementasian sistem, mulai dari tanggal 15 November sampai 5 Desember. Yang selanjutnya, pengujian dan debugging, yaitu 6 Desember sampai 19 Desember. Yang keempat, analisis dan penyempurnaan, 20 Desember sampai 26 Desember. Selanjutnya, penyusunan laporan 27 Desember sampai 9 Januari. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kunci pintu elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pintu elektronik terhubung dengan Arduino dan dikontrol melalui aplikasi Android. Pengimplementasian dan pengujian melalui langkah-langkah implementasi yang terperinci. Sistem berhasil dibuat dan diuji untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan integrasi. Aspek keamanan ini teruji dengan baik, memastikan akses hanya untuk pengguna yang berwenang. Keterbatasan, namun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, saran. Peningkatan keamanan. Untuk meningkatkan keamanan, pertimbangan pengguna teknologi enkripsi yang lebih canggih atau penggunaan sensor biometrik tambahan. Perluasan fungsi. Selain itu, untuk meningkatkan fungsionalitas, pertimbangan penambahan fitur seperti integrasi dengan sistem keamanan rumah pintar atau pelacakan akses penggunaan secara lebih rinci. Uji lebih lanjut. Lakukan ujian lebih lanjut dalam skenario penggunaan yang lebih luas untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem ini dalam situasi nyata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.